Bapak kalau ngutang jembatan jaminannya apa? Tentara, Pak. Purbaya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kaget mendengar utang yang dimiliki oleh KSAD Maruli Simanjuntak untuk memperbaiki dan membangun jembatan Beli dalam pemulihan bencana di Aceh dan Sumatera. Ini kalau utang jaminannya apa, Pak? Tanya Purbaya ke KSAD. Tentara, kata KSAD berkelakar. Dikutip dari Tribun News, Purbaya menegaskan bahwa harusnya persoalan bencana semua lewat satu pintu yakni melalui BNPB. Menkeu Purbaya justru baru tahu dalam rapat bersama pimpinan DPR pada Selasa, 30 Desember 2025, hari ini, bahwa pihak-pihak yang mengurus bencana tak sepenuhnya mendapatkan anggaran melalui BNPB. BNPB juga cuma dukung makan, Pak. Enggak ada pengiriman, saya udah minta semua orang, Pak. Enggak ada yang kasih, ucap KSAD. Purbaya pun kaget mendengar hal tersebut. Purbaya menuturkan bahwa ia akan melakukan perbaikan. Lu pelit juga ya, kelakar Menkeu Purbaya ke Menteri PU. Bapak kalau ngutang jembatan jaminannya apa? Ya, tentara, Pak. Pak Purbaya. Ini waktunya boleh agak lama, Pak. Iya. Arahkan komunikasi. Saya hanya terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau peran Menteri Keuangan agak sedikit Pak, karena kami di belakang, kami cuman ya bayar kalau ada tagihan. Yang kami tahu kan selama ini satu pintu lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya. Bapak kalau ngutang jembatan jaminannya apa? Ya, tentara, Pak. Oke. Tadi juga yang apa IPDN yang dibintangin itu bisa besok bisa cairan, bisa Anda ambil. Itu mau kapan di deploy-nya? 26 tanggal 3 26 dibintangin. Ya udah Pak, bintangnya sudah dicoret barusan sama saya. Kecil tuh. Saya mungkin ceritain sedikit apa yang sudah kami lakukan selama ini dengan petunjuk Presiden ya. Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden. Total dananya 268 miliar, yang 3 provinsi, 52 kabupaten kota yang terdampak. Yang ini program Pak Presiden 4 miliar per kabupaten kota dan 20 miliar per provinsi. Itu sudah dicairkan semua Pak. Harusnya sih sudah dicairkan waktu itu. Yang kedua untuk dana tanggap darurat atau dana tanggap darurat ya. Kami sudah ada dana siap pakai dan cadangan bencana yang dikoordinasikan oleh BNPB. Jadi kita selamanya tahunya satu pintu karena kami pusing kalau ada banyak pintu Pak. Jadi BNPB minta kami cairkan. Jadi ya. Lagi juga gua. BNPB ya? Gue bayar gak? Makanya gak dibayar. Oh. Terjauh terus ya. Jadi dana siap pakai itu dialokasikan untuk 3 provinsi terdampak. Cukup banyak. Sudah berapa ratus miliar yang asli yang di anggaran asli BNPB-nya. Tapi mereka sudah minta tambahan ke kami 1,4 triliun rupiah. Ini masuk tanggal 18 Desember tahun ini. Ini untuk bencana Sumatera sebesar 650 miliar. Sebenarnya saya mengantisipasi lebih besar dari itu permintaan dari mereka. Tapi karena seperti itu permintaannya ya kita alokasikan sesuai dengan permintaan. Sekarang masih ada tersisa siap pakai 1,51 triliun Pak. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair Pak. Saya nggak ngerti, saya nggak boleh ngerti ya. Nggak, jadi uangnya ada, tinggal dipercepat. Jangan kalau bisa besok hari ini Pak, biar besok bisa cairkan.
Jangan sampai tahun depan, kalau tahun depan anggarannya beda lagi. Jadi saya nggak mau habis hangus tahun ini, tahun depan jadi pengurang. Jadi kalau bisa dihabisnya tahun ini itu ada 1,51. Termasuk yang dari PU juga, kalau Hunsra segala macam, komunikasi dengan mereka kita percepat. Tapi cuma tinggal 1 hari, Anda sanggup? Saya agak nyesal pertemuannya baru sekarang, harusnya kalau sebelum-sebelumnya bisa saya percepat, Pak. Karena selama ini saya nunggu, saya selalu heran kenapa permintaan tambahnya lambat dan sedikit. Hitungan saya lebih besar dari itu. Tapi kan karena saya memang di belakang Pak Ketua ya, kita tunggu. Jadi mungkin itu bisa dipercepat kalau mau Pak. Kalau hunian sementara dan hunian tetap, Hunsra dan Huntara dan Huntap itu untuk tahunnya juga kalau udah ada yang dibangun ya bisa di-charge ke kita cairkan melalui dana channel BNPB tadi. Karena saya pernah ditanya sama Istana, gimana penyaluran Anda? Saya tahunya satu pintu lewat BNPB, yang lain kita nggak ngerti. Takut banyakkan jalur Pak, kita nggak bisa verifikasi. Jadi dana masih ada 1,51. Kalau bisa dicairkan cepat, dipercepat Pak ini Pak Menteri, Pak ini. BNPB juga hanya dukung makan Pak, nggak ada beli barang, pengiriman semua nggak ada. Bapak nggak minta kali? Waduh, saya udah minta semua orang Bang, nggak ada yang kasih. Ada kondisi kan? Enggak, yang masih ada 1 hari kalau bisa diambil. Yang sehari ini besok saya carikan langsung begitu ada suratnya dari BNPB. Oh cuma makan doang? Makan aja Pak. PU juga ngasihnya makan doang. Oh lu pelit juga lu. Lu jangan gitu. Gue BNPB kasih gue kasih duitnya. Jadi kita siapkan. Di samping itu untuk memanfaatkan APBN 2026 untuk pembangunan kembali daerah terdampak ada estimasikan 51 triliun. Tadi saya dengar hampir 60 malah. Jadi kita sudah alokasikan itu dari penyisiran dana. Tapi nanti kita lihat seperti apa penyalurannya di KL dan sebagainya. Nanti saya akan tunggu masukan dari Satgas apa tuh? Satgas ya? BNPB bukan BNPB, katanya mau dibunuh. Saya nggak tahu. Pokoknya kalau ada Satgas atau BNPB sesuai dengan perintah Presiden kami siap. Jadi dana untuk sini, untuk Aceh dan daerah terkena bencana itu kami siapkan dan tidak kami. Dari Menteri Kehutanan menyampaikan kali ini, kami laporkan untuk saat ini kami sudah menargetkan lebih kurang 1 minggu ibu kota kabupaten harus bersih dari lumpur. Alhamdulillah tadi pagi kemarin kami sudah melihat 80% untuk lumpur sudah bisa kami bersihkan di sekitar ibu kota kabupaten. Sisa 20% lagi karena itu masih ada beberapa parit yang masih padat oleh lumpur. Insya Allah ini bisa kami selesaikan dalam waktu 2 hari. Kemudian untuk tumpukan kayu di pesantren Darul Mukhlisin sudah 85% kami angkut. Sekarang ini kayu yang atau balok-balok yang besar-besar sudah kami pikirkan, kami tumpuk di pinggir sungai. Kami nanti mohon fatwa dari Menteri Kehutanan mau diapakan kayu ini, apakah diserahkan kepada kami untuk kami jadikan papan atau balok atau kusen, sehingga ada fatwa yang kuat atau dasar hukum yang kuat untuk kami melakukan hal tersebut. Ini perlu ada penegasan, dan sampai kami, bahkan hari kami dipanggil-panggil lagi sama APH. Karena ini memang suatu bentuk komitmen kami untuk bisa membantu masyarakat Aceh Tamiang. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.